Shalom. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pertolongan Tuhan, bahwa ibadah kita dengan satu keyakinan yang menjadi pengakuan kita, yaitu pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan, Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Puji nama Tuhan, kalau pagi ini kita semua ada di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami semua, tetapi semua itunya karena anugerah Tuhan. Mari jemaat, sama-sama kita bawa pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Besar anugerah.
bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Anugerah demi anugerah, kami jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini kami datang untuk berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Setiap cinta kasih-Mu, setiap penyertaan-Mu, dan setiap pertolongan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Penebusan di atas kayu salib menjadi jawaban atas sebuah kasih. Yesus bayar semua hutang dosa saya dan saudara. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya. Kita berdoa. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Tilitlah kami semua. Karena tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Banyak hal yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku yang selalu mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Saat ini biar kiranya Engkau memberikan kemampuan dan merubah setiap tutur kata kami, tindakan dan pikiran-pikiran kami yang jahat. Lepaskan kami dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Baharui kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat sekalian, mari kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh tebusan, yaitu mengampuni dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku, kuasa
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita pujikan Tuhan. Kita sembah Dia karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Sambil kita bertepuk tangan, kita pujikan satu-satunya. Langit dan bumi pujilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Mandarin. Mari kita baca, tak usah dengan terburu-buru, kita baca secara perlahan-lahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari neraka orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，真人的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因生命甘流，有同圣灵玛利亚受生。在本地的我所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，站在阴间，第三天从死人复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必救人的降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣两公的教会，我信圣徒相逢。我信罪的赦免，我信生命复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ivan Simeon Halim dengan tema Bencana Tanah Liat di Tangan Tuhan, Bentuk Hati dan Hidup Tuhan. Mari kita pujikan pujian bagaikan bencana.
sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami sekali lagi datang ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Kami mau sekali lagi ditopang oleh kebenaran firman, supaya hidup kami ya Tuhan adalah sungguh hidup yang berkenan kepadamu. Kami datang karena kami sadar seringkali Tuhan, kami bukan menjadi bejana-bejana tanah liat yang mau dan memberi diri untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Terkadang kami terlalu keras, hati kami terlalu keras untuk dibentuk oleh Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada hari ini kami datang di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kelemahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan Kau sekali lagi membentuk setiap kami. Tuhan, berkati waktu ini, berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahannya, supaya kemuliaan Tuhan tidak terhalang karena keterbatasan hamba-Mu ini. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur, amin. Selamat pagi jemaat semua, shalom. Saudara, saya sungguh bersyukur kita bisa sama-sama beribadah. Mari pada hari ini kita mau merenungkan sebuah tema, yaitu bejana tanah liat di tangan penjual. Mari kita buka kitab kita dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Saya sudah menyediakannya di layar, saudara. Saya mau mengajak setiap kita, mari kita membaca kedua ayat ini, dan kita sama-sama mohon Tuhan bicara kepada setiap kita. Mari kita membaca kedua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, saya yakin setiap kita kenal siapa orang ini, atau seenggaknya kita tahu seseorang yang bernama Mike Tyson. Badannya besar, saya kalah besar, saudara. Tetapi bukan hanya itu, Mike Tyson ini adalah seorang petinju yang di dalam tahun 1987 sehingga 1990 selalu memenangkan juara 1 pertandingan tinju dunia. Saudara, dia dikenal sebagai seorang Iron Man. Saudara, bukan Iron Man-nya Avenger, tetapi dia disebut sebagai seorang yang terbuat dari besi, karena memang dia nggak pernah kalah. Dia memiliki kekuatan, dan sebagai seorang petinju, dia adalah seorang petinju yang ideal, saudara. Banyak orang yang mengidolakan Mike Tyson ini, tetapi saudara, sekalipun tubuhnya kuat, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk terus membuat KO lawan-lawannya, saudara. Tetapi orang yang kuat ini ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan dirinya. Saudara, dibalik dari kekuatan dan kehebatan Mike Tyson sebagai seorang petinju yang tidak ada lawan, saudara, ternyata dia sendiri bisa dikalahkan oleh keinginan dan emosinya secara pribadi. Padahal dia merasa dirinya sudah mampu, dia merasa dirinya sudah bisa untuk bertarung, dan dia menjadi orang yang berada di puncak tinju dunia, saudara.
Dan di titik ini saya mengajak setiap kita melihat sebuah fakta bahwa sesungguhnya setiap orang yang merasa dirinya sudah jadi, yang merasa dirinya sudah cukup, seringkali saudara, itu adalah sebuah tanda bahwa orang tersebut masih perlu dibentuk. Saudara, itulah sebabnya kita perlu mempelajari sebuah tema ini. Bagaikan bejana di tangan penjunaan, demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Karena sesungguhnya, saudara, apakah setiap kita adalah orang-orang yang merasa kita sudah jadi di hadapan Tuhan? Bertahun-tahun kita sudah menjadi orang Kristen, bertahun-tahun kita datang beribadah kepada Tuhan, kita sudah membaca Alkitab bolak-balik berkali-kali. Kita merasa diri kita sudah cukup dewasa mengenal Tuhan. Kita berkata mungkin kepada Tuhan, Tuhan, ini aku yang sekarang, aku bersyukur sudah melewati masa itu, dan aku sekarang adalah pribadi yang sudah jadi sebagai murid Kristus. Tetapi saudara, apakah ucapan itu berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, berkaca dari fenomena-fenomena ini, mari kita melihat bahwa sesungguhnya ketika kita merasa kita sudah dibentuk oleh Tuhan, ketika kita merasa diri kita sudah jadi di hadapan Tuhan, saudara, justru di titik itulah sesungguhnya kitalah, engkau, saya, kita adalah pribadi yang sangat membutuhkan pertolongan dan pembentukan dari Tuhan, saudara. Makanya kemarin waktu saya tanya ke bidang ibadah di Bitung, saya tanya sebelum firman Tuhan nyanyinya lagu apa? Bagaikan bejana siap dibentuk. Mantap, cilik. Ada sebuah koneksi hati nampaknya. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya bagiku lagu itu adalah sebuah lagu yang menakutkan. Saudara, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, demikian hidupku di tangan-Mu, aku mau dibentuk. Saudara, ini kenapa menakutkan? Karena sesungguhnya sebagai bejana tanah liat, kita nggak tahu mau dibentuk seperti apa di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu ada sisi-sisi mana lagi yang Tuhan akan koreksi, yang Tuhan akan mengajak setiap kita untuk evaluasi, saudara. Makanya pujian sebelum firman Tuhan yang tadi kita nyanyikan, sesungguhnya bukanlah sebuah pujian yang indah belaka, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah pujian yang mau mengajak setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, karena pembentukan Tuhan di dalam hidup kita belum selesai. Selama setiap kita masih bernafas, selama engkau masih menginjakkan kakimu di dunia ini, berkarya bagi Tuhan, saudara, pembentukan dari Tuhan itu adalah anugerah yang harus sama-sama kita jalani. Tetapi terkadang kita merasa takut dibentuk oleh Tuhan, bukan? Saudara, itulah sebabnya kita diajak untuk melihat bahwa pembentukan dari Tuhan itu bukanlah sebuah hal yang menakutkan dan harus dihindari, saudara. Sekalipun pembentukan itu sakit, sekalipun ada hal-hal yang kita senangi, ada hal-hal yang kita sukai, ada hal yang kita sayangi, ya Tuhan katakan lepaskan itu. Saudara, apakah kita betul-betul mau melepaskan genggaman kita karena kita mau dibentuk oleh Tuhan? Saudara, sesungguhnya pembentukan dari Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah yang dunia sendiri tidak miliki. Saudara, mau sesakit apapun dibentuk oleh Tuhan, saudara, mari kita memiliki kacamata iman. Sekalipun kita meneteskan air mata, sekalipun nampaknya ada banyak pintu-pintu yang tertutup di hadapan kita, sekalipun rasanya berat untuk melangkahkan kaki ini, sekalipun rasanya kepala ini sudah tidak bisa ditegakkan untuk melihat masa depan,
Saudara, mari kita lihat dengan kacamata iman kita bahwa pembentukan yang dari Tuhan itu selalu menghasilkan sesuatu yang indah. Amin. Nah, saudara, itulah yang menjadi doa kami hamba-hamba Tuhan, badan pengurus dan seluruh majelis, supaya gereja Tuhan, gereja Kristen Kelam Kudus, Manado dan Pos Pelayanan Bitung bisa terus-menerus dibentuk semakin lama, semakin serupa oleh Tuhan. Dan saudara, pengalaman ini dialami dan diberitakan oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Yeremia, saudara. Saudara, di dalam dunia kenabian kita dapat mengenal setidaknya ada dua jenis berita kenabian, saudara. Berita kenabian yang pertama disampaikan secara lisan, di mana nabi itu diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus datang kepadanya, dan kemudian nabi itu akan menyampaikan kepada umat Allah bagaimana pesan dari Allah. Itu namanya perkataan kenabian, prophetic word. Tetapi saudara, yang kedua juga berbicara, ada namanya prophetic action. Ada tindakan-tindakan yang melaluinya Allah bicara. Jadi bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi juga melalui tindakan Allah bisa bicara kepada umatnya. Dan di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ini, kita sama-sama diajak untuk melihat yang namanya prophetic action itu. Karena selama ini kita banyak mendengar tentang yang namanya prophetic word, perkataan-perkataan kenabian. Tetapi hari ini mari kita lihat bagaimana cara Tuhan berbicara melalui prophetic action. Saudara, Nabi Yeremia diajak oleh Tuhan untuk datang ke sebuah rumah tukang periuk. Di dalam pasal 18 ayat yang pertama, saudara, di situ kita bisa sama-sama melihat bagaimana sesungguhnya Allah datang kepada Yeremia. Di situ Allah berkata kepada Yeremia, "Bangun, Yeremia, bangun dan pergilah ke rumah tukang periuk." Saudara, ketika Yeremia disuruh oleh Tuhan, saudara, di titik ini kita melihat ada inisiatif dari Tuhan yang mau menyatakan sesuatu kepada Yeremia. Di sini Yeremia bukannya sedang mencari-cari suara Tuhan, tidak. Tetapi Allah yang berinisiatif itu datang kepada Yeremia. Kenapa Allah memperlihatkan gambaran tukang periuk ini? Saudara, mari kita sama-sama ingat apa yang terjadi mengenai zaman ketika Yeremia melayani. Saudara, Yeremia melayani kerajaan Yehuda yang pada saat itu sedang bertempur dengan keras melawan Israel. Israel dan Yehuda terus-menerus ribut. Dan kemudian Yehuda sering kali mencari pertolongan-pertolongan asing, mencari bantuan kepada bangsa Asyur lah, mencari bantuan-bantuan yang lain, saudara. Makanya Tuhan katakan, pertolonganmu bukan datang dari kemegahan itu. Pergilah ke rumah tukang periuk. Saudara, di tempat yang sederhana itu, Allah datang dan menyapa Yeremia. Saudara, di titik itu Yeremia tidak tahu menahu apa yang sedang Allah mau katakan. Di situ Allah hanya menunjukkan kepada Yeremia sebuah gambaran, saudara, bagaimana sesungguhnya seperti bejana tanah liat yang sedang dibentuk. Sekalipun bejana tanah liat itu dikatakan rusak, tetapi sang periuk itu akan terus membentuk bejana. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa Allah harus menggunakan prophetic action? Apakah Allah tidak cukup hanya dengan berbicara melalui Yeremia? Apakah Allah tidak hanya cukup berfirman melalui mulutnya? Sehingga dibutuhkan ada sebuah aksi yang menjadi pesan besar bagi Israel dan Yehuda. Saudara, jawabannya adalah karena kegagalan Yehuda dan Israel karena dosa. Itu sebenarnya sudah sangat bobrok, parah,
dan bahkan sudah tidak dapat ditolong lagi ketika kita memahami dari kacamata firman Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kita lihat pasal 18 itu didahului oleh dua buah tema besar, saudara. Yang pertama, dari pasal 7 sampai pasal ke-10, sesungguhnya di situ udah nyata apa yang dilakukan oleh Yehuda. Mereka menyiapkan imam-imam yang palsu bahkan di dalam bait Allah. Saudara, jelas ini adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Lalu kemudian, saudara, bukan hanya itu. Bagaimana sesungguhnya Yehuda melanggar perjanjian dengan Allah. Yehuda yang harusnya hidup setia di hadapan Allah melanggar janjinya di hadapan Allah. Saudara, ibarat kondisi kesehatan kalau di rumah sakit itu ada namanya istilah code blue, kode biru. Saudara, itu adalah detik-detik sesungguhnya pertaruhan antara hidup dan mati seseorang. Makanya ketika ada code blue, ketika ada kode biru, semua dokter, semua tenaga medis itu akan datang ke pasien itu, digenjot dadanya, disetrum dadanya supaya dia hidup. Saudara, kondisi Yehuda dan Israel waktu itu sedang code blue. Mereka berada di dalam tengah-tengah kegagalan spiritual yang luar biasa dalam. Mereka berada di tengah-tengah kehancuran spiritual yang begitu hancur. Tetapi Allah tidak serta-merta membuang Israel. Tetapi malahan justru Allah mengundang Israel untuk dibentuk kembali. Saudara, puji Tuhan kalau kita melihat gambaran indah ini. Kalau kita yang menjadi Allah, saudara, bukankah sesungguhnya kita masih punya banyak opsi kan? Bejana yang rusak ini kita buang. Kita ambil aja nih tanah liat yang baru, kita bentuk ulang aja yang baru dari awal. Akan lebih mudah kan? Kalau misalkan udah mulai terbentuk, bukankah kemudian tanah liat itu sudah mulai mengeras, sehingga sulit sekali bagi sang tukang priuk itu untuk kembali menghancurkan bejana itu. Saudara, Allah tidak memilih untuk membuang Israel. Allah memilih untuk tetap pada pilihannya, pada Israel dan Yehuda, dan Allah mau terus membentuk kembali. Dan saudara, itu juga yang Allah lakukan pada kita. Seberapa banyak kegagalan kita? Seberapa banyak kehancuran kita? Apakah engkau adalah seorang orang tua yang berhasil? Apakah engkau adalah seorang anak yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan mengharumkan nama orang tuamu? Apakah engkau adalah seorang Kristen yang taat 24 jam kali 7 hari dalam satu minggu? Apakah engkau adalah orang yang berintegritas bukan hanya dalam tindakanmu, tapi dalam pikiranmu dan hatimu? Atau justru sesungguhnya kita adalah orang-orang yang gagal, yang hancur, yang mudah putus asa, tetapi kita adalah orang-orang yang berusaha menutupi itu semua. Tetapi saudara, sehebat apapun kita usaha untuk menutupinya, di hadapan Tuhan itu semua terlihat jelas. Tuhan lihat kerusakanmu, kerusakanku, kerusakan kita. Tuhan lihat bagaimana kondisi hati kita yang sesungguhnya tidak baik-baik saja. Tuhan tahu hari ini engkau datang penuh dengan pergumulanmu. Tuhan tahu engkau datang hari ini dengan kekecewaanmu pada Tuhan. Tuhan tahu engkau datang hari ini ke hadapannya dengan banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Tetapi di dalam kondisi itu Tuhan memilih untuk tidak membuang kita. Di dalam kondisi itu Tuhan tetap memilih kita. Ia tetap memilih untuk merawat kita dan mau membentuk kita. Tapi saudara, mari kita juga sadari bahwa kita juga adalah orang-orang pribadi-pribadi yang juga alergi dengan pembentukan Tuhan. Setiap kali kita mendapatkan teguran, apa yang menjadi respons kita?
Saudara, bukankah ada banyak orang yang kalau misalkan mendapatkan teguran dan masukan langsung sakit hati, tersinggung? Wah, ini diomongin nih. Masa di gereja diomongin? Saudara, bukan untuk ngomongin, tapi supaya semakin hari semakin lama setiap kita bisa belajar semakin rupa Kristus. Saudara, itulah sebabnya bagaimana respons kita terhadap undangan pembentukan Tuhan. Aidan William Tozer di dalam salah satu bukunya, dia berkata seperti ini, saudara. Orang Kristen itu gak pernah bohong dalam hidup. Tetapi orang Kristen itu cuma pergi ke gereja dan menyanyikan kebohongan-kebohongan itu di hadapan Tuhan. Tadi kita nyanyi bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Saudara, kemudian Tuhan menegur kita melalui banyak caranya. Kita ditegur melalui saat teduh kita ditegur melalui hamba Tuhan kita dan para pengurus gereja. Kita ditegur, kita diarahkan. Lalu kemudian apa yang menjadi respons kita? Kalau kemudian kita tetap berkeras hati dan kita marah pada Tuhan, saudara, pujian tadi itu cuma dusta-dusta kita di hadapan Tuhan. Percuma kita nyanyikan berkata, ku mau sepertimu Yesus. Percuma. Karena kita maunya diri kita, versi kita sekarang. Sehingga ketika pembentukan dari Tuhan itu datang, saudara, kita adalah tangan-tangan yang keras. Firman Tuhan hari ini mau mengajak setiap kita. Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan kerendahan hati. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ajar saya, rendahkan hati dan pikiran saya, karena saya mau dibentuk sama Tuhan. Saudara, karena terkadang yang membuat kita sulit untuk menerima pembentukan Tuhan sesungguhnya bukanlah dari faktor yang luar, tapi dari diri kita kan, dari pikiran kita kan. Pikiran kita yang merasa bahwa diri kita sudah cukup baik, pikiran kita yang merasa bahwa diri kita sudah cukup sempurna, pikiran kita yang merasa bahwa orang lain jauh lebih buruk dari kita. Saudara, pikiran kita itulah yang membutuhkan pembentukan dari Tuhan. Karena sesungguhnya, saudara, mari kita sama-sama lihat bahwa penolakan terhadap undangan Tuhan juga hanya akan berujung pada kehancuran. Saudara, pasal 18 uniknya itu menjadi titik tengah antara dosa-dosa Israel dan kemudian menjadi sebuah teguran Allah yang keras, dan berlanjut kepada bagaimana respons Israel dan juga Yehuda setelah mendapatkan teguran melalui prophetic action ini. Saudara, di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-19, di situ kemudian Yeremia diajak untuk melihat adanya buyung-buyung yang pecah. Kalau tadi bejana tanah liat yang lagi dibentuk, sekarang Yeremia diajak untuk melihat adanya bejana-bejana yang udah jadi nih, udah jadi keramik nih, tapi pecah. Artinya apa? Pembentukan itu tidak berjalan dengan baik. Mereka menolak pembentukan Tuhan. Bahkan bukan hanya Tuhan yang ditolak, Nabi Yeremia pun ditolak. Saudara, di pasal 20 kita melihat bagaimana jeritan Yeremia berkata kepada Tuhan, ini umatmu gak mau bertobat. Mereka bahkan menolak aku. Saudara, ini adalah sebuah gambaran bahwa bagi setiap kita yang menolak pembentukan Tuhan, nggak ada jalan akhir yang lain selain kehancuran. Kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, saudara, kita sama seperti buyung yang pecah itu. Kekerasan hati kita itulah yang sesungguhnya mengantarkan kita kepada kehancuran.
Saudara, mari kita sama-sama refleksikan bersama. Apakah sesungguhnya kita sedang berada di dalam perjalanan menuju kehancuran itu? Sama seperti Yehuda, sama seperti Israel. Saudara, setelah Yeremia melayani, masih ada beberapa nabi-nabi yang lainnya. Dan kalau kita sama-sama memahami sejarah Israel dan Yehuda, mereka tidak berakhir dengan bersatu, tidak. Tapi mereka berakhir dengan pembuangan. Di dalam dosa, mereka masih tetap berkeras hati. Dan pada akhirnya Allah memutuskan untuk menghukum mereka dengan membuang mereka menjadi tawanan. Karena undangan pembentukan Tuhan itu tidak diresponi dengan tepat oleh Israel dan Yehuda. Saudara, makanya berbicara tentang bencana tanah liat di tangan periuk, itu mau menggambarkan bahwa sesungguhnya Israel itu bukanlah bencana tanah liat yang mau dibentuk oleh Tuhan. Lantas siapa yang Tuhan sedang maksudkan ini? Di dalam kitab Yeremia, kita juga sama-sama diajak untuk melihat sang nabi yang ditolak itulah. Dia adalah seorang nabi yang bagi dunia, dia adalah seorang yang gagal. Dia adalah seorang yang betul-betul tidak berhasil menjalankan pelayanannya. Dia adalah seorang nabi yang tidak berhasil membuat Israel bertobat. Tetapi di hadapan Allah, dia adalah seorang nabi yang berhasil. Saudara, Michelangelo menggambarkan Nabi Yeremia Nabi Michelangelo adalah seorang pelukis yang luar biasa hebat, saudara. Saudara, dia adalah seorang anak Tuhan juga, yang dia juga melukis ada banyak tokoh-tokoh besar. Dia melukis semua nabi-nabi, saudara, di dalam sebuah halaman gereja yang begitu indah. Saudara, ketika Michelangelo melukis tentang Yeremia, di situ dia melukis Yeremia sebagai seorang nabi yang menangis, the weeping prophet. Karena sesungguhnya Yeremia terus-menerus merasa gagal. Yeremia merasa bahwa dirinya tidak berhasil untuk melayani Tuhan. Makanya kemudian kalau kita membaca kitab Ratapan, saudara, itu juga adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, saudara. Nabi Yeremia meratap kenapa Israel terus-menerus gagal dan berkeras hati, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tetapi saudara, Yeremia yang gagal di hadapan manusia itu berhasil di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah memanggil Yeremia untuk setia memberitakan firman. Saudara, bahkan Nabi Yeremia menurut sejarah kekristenan, dia pada akhir hidupnya dia diasingkan ke Mesir. Dan di Mesir itu juga dia dibunuh oleh sesama orang-orang Yehuda, saudara. Di titik itu kita melihat bahwa kemenangan, keberhasilan pembentukan itu tidak pernah ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Makanya saudara, kemanapun Tuhan bentuk kita, apapun yang Tuhan sedang bentuk hati kita, saudara, sesungguhnya Allah mau membentuk kita dengan indah, membentuk engkau dan saya, membentuk setiap kita dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya pada hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita sudah memiliki hati yang cukup lunak, cukup lembut untuk dibentuk oleh Tuhan?
Atau kita adalah orang-orang yang harus berkata, Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku, Tuhan yang keras ini. Tuhan punya banyak cara untuk mengubah hatiku yang keras ini. Ubah Tuhan sebelum aku dihancurkan karena kekerasan hati. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ada sebuah video yang akan kita sama-sama putar, yang akan kita sama-sama lihat, yang kita akan sama-sama renungkan. Saudara, pujian ini adalah pujian berbahasa Inggris, tetapi ada teks bahasa Indonesia di bagian bawahnya. Silakan saudara-saudara lihat, saudara-saudara dengar, saudara jadikan lagu ini sebagai doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami harus memiliki hati yang terus lembut untuk terus menerus dibentuk oleh Tuhan. Mari Tuhan yang hadir dan membentuk setiap kami, karena kami sungguh-sungguh rindu kami dapat menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu kami semakin serupa dengan Engkau. Sesakit apapun itu, seberat pembentukan itu di dalam hidup kami, Tuhan kuatkan kami. Karena kami mau semakin serupa dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apa yang Kau bentuk ini adalah sesuatu yang indah. Apa yang Kau bentuk ini Tuhan tidak pernah berujung pada sebuah kehancuran. Apa yang Kau bentuk ini akan menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh rindu hidup kami dapat menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan itu. Pakai kami setiap bejana-bejana tanah liat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Kembalikan untuk pujian. Puji nama Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu bukan cuma
lalu begitu saja, tetapi menjadi satu komitmen kita untuk kita dapat memberikan diri kepada Tuhan, untuk selalu kita mau dibentuk. Saat ini kita mari memberikan persembahan bagi Tuhan. Sama-sama kita pujikan pujian Pilah Ku Renungkan Kasih Tuhan. Sambil persembahan dijalankan. Kami bersyukur Bapa atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini dan boleh bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu rindu untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kiranya kami semua boleh menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Berkati penginjil Ivan Simeon Halim, biar apapun yang dia rindukan dalam menjalankan tugas panggilan ini, Tuhan selalu buka jalan. Berkati kami setiap jemaat yang ada bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan menolong mereka. Tuhan buka jalan untuk setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa pada hari ini adik Kenan yang kemarin berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memelihara anak ini dengan kasih setia. Engkau pimpin setiap jalan yang harus dia lakukan. Biar kiranya anak ini selalu diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Akbar, Bapak Iwan, dan juga Ibu Milti yang dalam pemulihan dari sakit mereka. Kiranya juga Tuhan menolong mereka dan memberikan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan mereka dari hari ke hari. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, memberikan rasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas negara.
Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa, selesai ibadah ini kami akan mengadakan rapat kerja tahunan di Manado. Biar kiranya Tuhan terus menopang gereja kami, Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Mari bersama kita mendengarkan warta jemaat Minggu 15 Februari 2026. Hamba Tuhan dan Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung menyampaikan terima kasih pada hambanya Evangelis Ivan Semen Halim atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Informasi kegiatan gereja pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 19.30 WITA akan diadakan kebaktian Rabu Abu yang bertempat di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Bagi jemaat yang rindu untuk bersama-sama dalam kebaktian ini dapat mendaftarkan diri kepada Badan Pengurus. Persekutuan doa pagi diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 6.30 WITA lewat Zoom online. Link akan dibagikan di WhatsApp grup gereja. Pada hari Minggu nanti tanggal 22 Februari 2026 pukul 10 WITA diadakan kebaktian umum Prapaskah pertama dan ibadah Imlek. Sebagai pengkhotbah Pendeta Roni Samuel Leredawa, Master Teologi dengan tema anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, meneladani pengorbanan diri Kristus, tahun baru Imlek. Untuk anak-anak Minggu Ceria pada hari Minggu nanti tanggal 22 Februari 2026 ibadah dilaksanakan bersama-sama dengan kebaktian umum di lantai 1 gereja. Informasi persembahan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan lewat transfer bank dapat mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung. Untuk persembahan dan dijalankan 2 kantong persembahan, untuk kantong merah buat khas gereja dan untuk kantong biru untuk pembangunan. Bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertera atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat perjamuan kasih dapat menghubungi Ibu Lili Kapiandako. Informasi pelayanan gereja. Gereja telah membuka pendaftaran untuk penyerahan anak. Bagi jemaat yang akan menyerahkan anaknya dapat mendaftar kepada badan pengurus yang ada atau kepada Bapak Sekretaris, yaitu Bapak Leri Sangkai. Dan gereja juga telah membuka kelas katekisasi yang ditujukan bagi Bapak Ibu dan pemuda remaja yang belum menerima baptisan dan CD. Pendaftaran juga dapat menghubungi badan pengurus atau Bapak Leri Sangkai. Jemaat Tuhan, mari ikut ambil bagian dalam membentuk generasi penerus iman dengan menjadi guru sekolah minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau terlibat dalam pelayanan anak dapat menghubungi badan pengurus atau Bapak Leri Sangkai. Pada hari ini, Minggu 15 Februari 2026, pukul 13 WITA, akan diadakan rapat kerja tahunan yang dilaksanakan di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado.
untuk semua badan pengurus dan hamba Tuhan diundang untuk hadir dalam rapat kerja ini. Dan bagi kita semua jemaat, kiranya dapat mendukung dalam doa untuk pelaksanaan rapat kerja tahunan hari ini. Informasi jam kantor hamba Tuhan. Jam kantor hamba Tuhan dibuka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 12 WITA. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan hamba Tuhan dapat datang di gereja Kristen Alam Kudus Pitu pada hari dan jam tersebut. Demikian warta jemaat pada hari ini, Minggu 15 Februari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Ya, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk Rabu Abu tidak jam 7.30 ibadah yang di Manado ya. Jamnya sebenarnya jam 7. Ya, coba kita akan siap-siap berangkat itu jam 4.30 ya. Benar kan? Jangan dihitung. Ya, jadi Bapak Ibu nanti hari mau ikut untuk Rabu Abu ini mulai Senin nanti ada pendaftarannya supaya kita bisa siapkan kendaraannya, atau Bapak Ibu yang punya kendaraan boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini ya. Nah, jadi di sana itu nanti kita jam 6 itu akan makan malam bersama. Jadi hari Rabu itu adalah doa dan puasa ya. Jadi jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam puasa silakan puasa semua ya. Nah, kemudian untuk informasi buat pemuda remaja, nanti hari Sabtu ini tanggal 21 Februari ada kebaktian atau persekutuannya di Manado ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja pemuda bisa mempersiapkan mereka untuk ambil bagian di dalam persekutuannya di Manado. Jadi nanti kita akan berangkat dari sini setengah 4 sore ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan jam setengah 4 sore untuk kumpul bersama di sini, atau nanti dijemput akan disampaikan buat kepada anak-anak remajanya gitu. Kalau Bapak Ibu punya anak remaja juga ya, bisa mendorong mereka untuk datang hari Sabtu sama-sama bertumbuh ya. Jadi kita boleh ambil bagian untuk pelayanan buat anak muda ini. Baik Bapak Ibu, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri supaya kita bisa kenal wajah-wajah yang lama ya. Kelihatannya cuma saya doang yang baru ya. Ada Bapak siapa? Ya Bapak ya. Silakan salam Bapak Ibu ya. Selamat datang ya Pak. Kalau senang ibadah di sini kita menunggu dengan sukacita. Selamat datang, selamat hadir minggu-minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, berikannya yang esa. Oh selamat sumber Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan supaya kita siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada keterlibatan Tuhan untuk kebaikan kita, supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kesaksian hidup yang baik. Sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, dan jadilah saksi bagi sesama kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah di dalam hidupmu, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dengan karya keselamatan yang Dia berikan menjadi harta terbesar dalam hidupmu. Dan biarlah kekuatan penghiburan dan penjagaan sukacita, ucapan syukur dan keberanian diberikan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan Bapak Ibu bisa bersalaman satu dengan